Namo Buddhaya. Berjumpa kembali dalam acara Minutes Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind, so minutes your mind. Bersama saya Ferry Adriano, selama 60 menit ke depan akan menemani Anda, tentunya dalam acara Minutes Your Mind. Untuk kali ini kita akan membahas sebuah tema, yakni kunci kesabaran dalam diri. Nah, untuk membahas tema kali ini saya sudah bersama narasumber kita, yakni Bapak Herman. Beliau adalah dosen Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertajasa. Selamat malam Pak Herman. Selamat malam Kak Ferry, Namo Buddhaya, pemirsa Namo Buddhaya. Mungkin bisa nyapa pemirsa dulu Pak Herman. Ya pemirsa, dimanapun Anda berada, tetap semangat, ikuti protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Semoga Anda semua selalu sehat dan selamat. Baik, terima kasih. Sesuai dengan tema yang sudah kita sepakati ya Pak Herman, tentu kunci kesabaran dalam diri. Ini sangat menarik untuk kita bahas. Nah, pengertian atau definisi sabar dalam pandangan agama Buddha itu apa, Romo? Jadi kalau boleh saya katakan, sabar itu sebenarnya adalah kita itu mau menerima. Jadi legowo ya, kalau orang Jawa mengatakan legowo. Kalau kita belum bisa berlapang dada, kalau kita masih bisa tersinggung, masih bisa marah, masih tidak suka sama orang lain, berarti kita masih belum sabar. Jadi ya sabar itu sebenarnya ya bagaimana kita bisa mengaplikasikan daripada kita bisa melihat ya. Memang kalau kita melihat samudra itu ya tetap ada dasarnya. Kita mau terbang ke luar angkasa juga masih ada batasnya. Tapi arti daripada kesabaran itu adalah tanpa ruang dan batas. Artinya bahwa tidak bisa diukir dengan kata-kata, tapi mampu bisa dirasa. Baik, ini luar biasa ya. Iya. Tapi banyak juga orang yang mengatakan bahwa sabar itu ada batasnya. Bagaimana betul. itu, Pak? Betul, tidak salah. Kalau orang mengatakan sabar itu ada batasnya, saya katakan betul. Kenapa saya katakan betul? Pada saat Anda marah itu batas kesabaran Anda. Karena apa? Anda sendiri yang membatasi. Padahal sesungguhnya Sang Buddha ajarkan kantik paramang tapotitikang. Kesabaran adalah cara praktek melatih batin yang terbaik. Artinya semakin Anda melatih batin Anda dengan baik, ibaratkan seperti pisau yang diasah semakin tajam, sudah tidak ada lagi kata-kata Anda itu tersinggung, tidak lagi kata Anda itu tidak sabar, tetap Anda sabar. Mau diuji bagaimanapun, kesabaran itu tidak ada batasnya, tapi ini teori. Tapi secara prakteknya tidak gampang memang. Lalu bagaimana Pak untuk melatih batin yang baik ini? Ya, kalau kita ingin melatih batin ya Kak Ferry ya pemirsa, kalau kita ingin melatih batin yang terbaik itu sebenarnya sangat gampang sekali. Kita hanya butuh konsisten, kita hanya butuh bagaimana berlatih secara kontinu ya. Tidak terlepas daripada kita melakukan suatu kegiatan aktivitas sehari-hari. Seperti dalam ilmu psikologi juga dikatakan kalau kita melakukan 99 kali aktivitas menjadi sebuah habit, menjadi sebuah karakter, maka saya rasa itu akan menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah habit kita yang baru. Kalau kita selalu tidak sabar ya, kita akan merasa tidak akan pernah bahagia, ya kan? Nah, seperti contoh sangat gampang nih Kak Ferry, pemirsa. Seperti Anda, saya seperti itu ya, mengendarai sepeda motor, mobil. Begitu Anda tidak sabar ya, Anda melihat lampu merah ya, Anda tetap aja nerobos. Oh, maaf Romo, nggak apa-apa, nggak ada polisi, nggak ada yang jaga, nggak ada yang ngeliatin. Berarti kalau Anda patuh pada aturan, pada saat Anda diawasi. Pada saat Anda tidak diawasi, ya Anda melanggar aturan. Nah, ini tidak benar seperti itu ya. Artinya, sabar di sini yang menjadi CCTV-nya adalah diri kita, bukan orang lain. Anda melakukan kesalahan, orang yang pertama yang tahu adalah diri kita sendiri. Seperti itu. Baik, ini juga tanda kutip kita tidak bisa menghindari atau tidak bisa lari dari diri sendiri. Betul. Diri sendiri inilah yang sangat penting, Kak Ferry. Baik. Apakah kesabaran itu ada penghalangnya, Rom? Nah, kalau kita mau mengatakan sabar itu ada penghalangnya, tentu ada. Kenapa menjadi penghalang itu? Sebenarnya kita kadang-kadang mencari kambing hitam di luar diri kita, padahal kita sendiri mungkin saja menjadi kambing hitam. Artinya, yang hitam menjadi kambingnya itu ya kita sendiri. Kadang-kadang kita menyalahkan orang lain, kita menuduh orang lain sebagai sebab permasalahan. Sebenarnya ada tidak adanya masalah itu ya di pikiran kita. Seperti judul kita kan, Manage Your Mind ya, kembali lagi kepada bagaimana kita menata pikiran kita. Sabar tidak sabar itu kadang-kadang dari cara kita berpikir juga bisa Kak Ferry, pemirsa. Dari cara kita berucap, mau nggak kita menahan diri untuk tidak marah dengan orang lain? Mau nggak kita menahan diri untuk tidak berpikir buruk untuk orang lain? Mau tidak kita sabar menahan diri? Ya kalau sudah bicara hati susah.
karena siapapun akan sakit hati kalau saat mulut tidak bisa terkontrol, otomatis perasaan kita akan sakit. Bisa nggak kita menahan diri, badan jasmani kita tidak melakukan kejahatan? Itu juga kesabaran. Baik. Ya, ternyata banyak motifnya juga ya Motifnya Romo, banyak, kesabaran Kak Ferry. ini. Nah ini juga menarik Romo, saya ingin tahu ini Romo, kalau Romo kan tadi sebagai dosen di Iya. Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertarajasa. Nah tentu di kampus mahasiswa kan berbeda-beda Romo. Ada yang mohon maaf mungkin ada yang sedikit nakal, atau mungkin juga ada yang lebih parah nakalnya. Iya. Ini untuk apakah di dosennya juga ada rasa greget sendiri? Lalu bagaimana untuk mengatasi kesabaran itu? Ya makanya itulah kalau bisa ya para dosen sekalian ya sering-sering juga meditasi kan begitu. Ya tapi ya untung rata-rata dosen-dosen kita di STAB Kertarajasa itu ya ada biku, ada tasilani, ya juga ada istilahnya mantan biku seperti saya gitu ya, yang juga umat awam, yang juga sudah belajar Dhamma, sehingga ya saya yakin dan percaya bahwa dosen-dosen STAB Kertarajasa adalah dosen-dosen yang profesional ya, artinya selalu menebarkan cinta dan kasih kepada para mahasiswa, dengan sabar membimbing, menuntun, sehingga para mahasiswa itu bisa mengikuti sidang skripsi hingga tuntas menjadi seorang sarjana Buddhis seperti itu. Baik, ini kan di dalam diri kita masing-masing, terutama banyak juga yang kita temukan di lingkungan masyarakat. Ya, Romo. ya. Kadang orang tiba-tiba ya ada yang marah dan sebagainya. Nah ini sebetulnya bagaimana cara kita untuk menghindari atau menghentikan penghalang dari kesabaran itu, Romo? Ya, jadi kalau kita sebenarnya begini ya pemirsa, ya Kak Ferry ya, menjadi sebuah catatan kita bersama, kita jangan selalu ingin dimengerti oleh orang lain, tapi belajarlah untuk bisa mengerti orang lain. Kita jangan pernah berpikir orang lain tuh harus seperti apa yang kita inginkan. Karena kalau namanya batu cadas ya tetap batu cadas, tidak bisa Anda merubah batu cadas menjadi batu kerikil. Batu cadas berubah kamu jadi batu kerikil. Kalau kita punya kesaktian bisa aja kita rubah. Tapi bagaimana pemirsa? Artinya kalau kita ingin sabar, kita ingin legowo, kita ingin lapang dada, kita ingin menjadi orang yang happy, bahagia, kita harus sabar. Artinya menghadapi siswa yang nakal, menghadapi anak yang mungkin tidak uhau, dalam bahasa Mandarin, dalam bahasa Indonesia adalah tidak berbakti pada orang tua. Ini juga harus sabar sebagai orang tua. Kalau orang tua tidak sabar mendidik anak, ya main tangan, plak gitu ya. Padahal tidak boleh. Karena sudah ada hukumnya di sekarang ya. Kalau ada kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan kepada anak di bawah usia, itu akan berurusan dengan hukum. Jadi artinya bahwa sabar itu adalah sebagai sabuk pengaman kehidupan kita sebenarnya. Baik, kalau itu di lingkungan masyarakat ya Romo. Iya. Ini kalau di lingkungan keluarga Romo. Nah, Ini kan peran dari orang tua itu sangat penting untuk mendidik anak-anaknya. betul. Tapi juga tidak menutup kemungkinan, dan ini juga banyak terjadi Romo. Ada anaknya padahal sudah dididik dengan baik, tetapi perilakunya atau moralitasnya itu sangat jauh dari harapan orang tua Romo. Iya. Kalau saya boleh katakan di tempat saya itu juga ada satu cerita ya. Saya tidak menyebutkan siapa namanya, tetapi ya saya tidak menyalahkan juga. Memang ini terjadi ya, ini kisah nyata. Mungkin di tempatnya pemirsa juga ada kejadian ya. Boleh saya katakan di satu tempat lah, saya katakan di satu tempat ini memang ada kejadian, di satu tempat. Itu ada bapaknya seorang tokoh, boleh saya katakan tokoh agama lah ya. Saya katakan tokoh agama, cukup dihormati, dihargai oleh masyarakat setempat, juga sebagai pelopor lah saya katakan. Tapi dalam tanda kutip anaknya itu nakal. Ya anaknya itu termasuk preman besar juga di tempat itu. jadi ya boleh saya katakan jomplang ya kan. Bapaknya tokoh pemuka agama di tempat itu, anaknya juga menjadi preman besar di tempat itu. Jadi boleh dikatakan antara langit dan bumi ya. Nah, ini juga terjadi. Kita tidak bisa memungkirkan bahwa faktor pergaulan ya, faktor lingkungan, faktor cara berpikir, bagaimana didikan orang tua di usia dini. Ya jadi jangan berharap buah pisang itu harus berbuah manis, kita menikmati tidak, tapi kita berpikir secara filosofi, karena saya sebagai dosen filsafat, bagaimana kita menempatkan dasar-dasar pemikiran kita yang paling dasar. Bagaimana kita tidak hanya menikmati buah pisang yang manis, tapi kita harus mencari tahu bagaimana cara mencari bibit pisang, menanam, ya sampai dia bisa berbuah. Itulah namanya ilmu filsafat itu, kita berbicara dasar pemikiran.
Kadang-kadang orang itu kan inginnya simple aja, instan. Kecuali makan mie instan kan enak ya Kak Peri ya. Tapi masih ada prosesnya juga, Romo. Prosesnya itu yang sangat penting. Baik, dalam agama Buddha kita juga mengetahui ada hukum karma, Romo. Ya. Nah, kalau kita berkaca di kasus yang tadi, orang tuanya adalah tokoh agama, tapi anaknya ternyata seperti itu ya. Ini apakah karma ini juga perannya karma orang tua ke anak, ataukah memang karma dari anak itu sendiri, Rom? Nah, boleh saya katakan begini ya. Tadi memang tidak saya kupas, tapi dengan ada pertanyaan ini saya akan buka lagi tabir ya. Artinya bahwa memang si bapak ini dulunya memang adalah mantan preman yang tobat menjadi tokoh agama, tapi memang buah itu jatuh tidak jauh dari pohon. Sehingga jejak ayahnya ini diikutilah oleh anaknya. Bapaknya tobat, anaknya tomat. Bapaknya tobat total, anaknya habis tobat kumat. Artinya kan begitu. Artinya bahwa memang itu sebagai tugas beliau untuk bisa mendidik anaknya, kan begitu ya. Tapi saya tidak mendapatkan informasi dari tempat tersebut, bagaimana lagi keadaannya sekarang. Memang bapak tersebut sudah tidak ada, artinya beliau sudah meninggalkan kita bersama, ya sudah cukup lama sekali di satu tempat. Ya saya katakan bahwa bagaimana kabar dari putranya saya kurang tahu, tetapi ya mudah-mudahan lah, harapan saya ya putranya bisa cepat sadar, insaf, istilahnya tobat, jangan tomat ya, tobat, benar-benar tobat total untuk bisa menjadi anak yang baik, seperti itu. Berarti tobat sama tomat ini beda tipis. Beda tipis. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi dalam perbincangan kali ini. Tetap di Minutes Your Mind, kami akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam acara Minutes Your Mind. Man is not everything, but everything come from your mind, so minutes your mind. Nah, ini sangat menarik, Romo. Iya. Tadi kita sudah bahas tentang hukum karma. Ya. Nah, di lingkungan masyarakat, bahkan juga mungkin ada di teman sendiri ya, Romo. Kadang kita lihat, kadang-kadang emosinya tidak stabil, kadang tiba-tiba marah. Lalu bagaimana ini, Romo, cara kita menanggapi orang-orang atau teman kita yang mudah emosi itu, Romo? Nah, kalau kita melihat teman-teman di masyarakat itu yang temperamen, emosi, tidak terkendali, bahkan menjadi orang-orang yang sangat ganas, yang sangat galak, ya, artinya bahwa mereka kurang adanya pengendalian diri, ya. Tapi kembali lagi, bagaimanapun, ya kita kembalikan kepada diri kita. Selalu kita kembalikan. Maka ajaran Buddha itu sangat berbeda dengan yang lain, artinya bahwa Buddhism itu selalu melihat ke dalam diri. Tidak mencari kambing hitam di luar diri, tapi kita mencari akar permasalahan itu ada di dalam diri kita. Bahwa sebab duka itu muncul kan karena ada tanha, karena ada nafsu keinginan, ingin dihargai, ingin dianggap, ingin dipuji, ingin disanjung. Begitu tidak ada pujian, muji diri sendiri, akhirnya jadi gila sendiri, kan begitu. Ini sangat penting bahwa kita harus kembalikan terus ke dalam diri kita. Kita kembalikan ke dalam diri kita. Artinya bahwa kalau kita sudah bisa menempah batin dengan baik, paling tidak kita suka bermeditasi lah. Pagi, siang, sore, ya terus pokoknya jangan sampai lupa bekerja ya, jangan karena senang meditasi kata Romo terus meditasi 24 jam nggak cari uang. Anak istri nggak makan kan begitu. Artinya ya sering-sering lah, hobi lah bermeditasi. Kalau kita senang bermeditasi, saya yakin bahwa pada saat kita dihadapkan dengan orang yang menjengkelkan kita, dihadapkan dengan orang yang mungkin tidak kita senangi, atau bahkan dia temperamen kepada kita, suka marah dengan kita, sudahlah kita berikan senyuman aja. Kita patut mengasihani aja. Karena apa? Karena dia belum mengerti apa-apa. Karena kita meringankan aja, seperti judul kita Minutes Your Mind. Kita hanya perlu menata pikiran. Bagaimana kita menggeserkan frekuensi pikiran kita bahwa orang itu stres. Orang itu masih kurang bimbingan. Artinya bahwa kita menuntun dia dari gelap menuju terang. Seperti tema saya sebelumnya. Baik, ini kita bertemu kembali ya, Romo. Jadi tentu melatih kesabaran itu kan tidak jauh-jauh dari meditasi ya, Romo. Betul. Duduk, meram. Nah, sebetulnya bagaimana, Romo, cara mengembangkan kesabaran itu di dalam meditasi itu, Romo? Ya, kalau kita mau mengembangkan kesabaran itu sangat gampang. Guru saya yang mulia Bante Kantidaro Mahatera, waktu itu saya masih menjadi biku Ugaseno ya. Saya selalu melihat waktu saya menjadi samanera, waktu itu samanera Wimalaseno ya. Saya sudah ngintili, kalau dalam bahasa Jawa saya sudah mengikuti beliau dari 2010 sampai 2021, Mas Peri, di Padepokan Dhamadipa Arama. Lama sekali ya? Lama sekali ya, saya bertapa, sekarang saya sudah turun gunung.
Jadi sekarang saya juga tetap memegang amanah daripada guru saya, Bante Kanti, artinya bahwa dia adalah orang tua saya. Apapun amanah ajaran yang diajarkan itu saya kembangkan dalam masyarakat hingga saat ini. Artinya bahwa sabar itu sangat gampang beliau ajarkan kepada kami, ya. Mungkin kepada Kak Peri juga pernah menjadi murid beliau, saya juga sebagai murid beliau juga. Beliau mengajarkan arti meditasi itu ya duduk, tenang, tidak bergerak. Ayo coba duduk 1 jam, tidak boleh bergerak. Lihat napas masuk, napas keluar, kembung, kempis, Bante kalau kembung tidak kempis, masuk angin, kan gitu. Nah, kalau pada saat kita duduk meditasi, kita gerasa gerusu, orang Jawa mengatakan tidak diam, tidak tenang, garuk kepala, garuk badan, kaki pindah kanan, pindah kiri posisi, itu tandanya Anda tidak sabar. Benar sekali. Bante Kanti sangat simpel sekali. Beliau mengajarkan ya arti kesabaran itu pada saat kita tidak bisa mengatasi diri kita sendiri. Pikiran kita liar, kita tidak sabar mengatasi pikiran, kita akan marah. Udahlah meditasi capek, udahlah tidurlah ke kuti, tidurlah ke kamar, ya kan? Artinya saya tidak mau melanjutkan meditasi. Apa? Kita kalah dengan batin kita. Kita tidak sabar dengan pikiran kita yang berkelana seperti kera yang loncat kemari, loncat ke sana. Artinya bahwa sabar itu banyak sekali, Kak Peri. Mulai dari pikiran kita, ucapan kita, perilaku kita mesti sabar sampai yang paling halus. Baik, kita juga mengenal dengan anicca, Romo. Ya. Nah, tentu bagaimana pemahaman anicca ini kalau kita kaitkan tentang kesabaran? Nah, sekarang seperti ada hukum-hukum perubahan. Kita katakan anicca itu kan adalah ketidakkekalan, ya. Artinya ada perubahan yang terjadi. Sudah dikatakan di dalam Mahaparinibbana Sutta Digganikaya, waya dhamma sangkara, segala yang berkondisi akan mengalami kehancuran. Waya dhamma sangkara, apa madena sampadeta, bangkit berjuang dengan penuh kesadaran. Artinya kalau kita boleh katakan, bagaimana kita tidak hanya duduk meditasi pasif, ya, melihat napas masuk, napas keluar, kempisnya perut, tidak seperti itu. Tapi Vipassana mengajarkan kita bangkit, aktif, berjalan, sana, kemari. Ya, kanan, kiri, lihat step kaki, 1, 2, 3. Kita melihat lagi fenomena batin dan jasmani yang muncul, berlangsung dan lenyap. Ya, ditik, ya, upada bangga, ya, kalau tidak salah, ya. Jadi ada kemunculan, keberlangsungan, dan lenyap. Nah, jadi itulah yang kita perhatikan bahwa pergeseran batin itu bergerak terus. Nah, kalau kita sudah berbicara masalah arti sebuah kesabaran dengan adanya konsep anicca, perubahan. Oh, dulu saya muda ya, ganteng ya, rambutnya. Begitu saya termakan oleh sangkala waktu, artinya bahwa saya menjadi tua, tidak terima dengan konsep itu, tidak sabar, maka kita akan marah. Seperti misalkan teman-teman sahabat yang terkena COVID-19, ya di situ harus ada kesabaran, sabar untuk menanti kesembuhan. Nah, kalau kita tidak sabar menanti kesembuhan, kita akan mangkel, kita akan marah. Itu membuat imun kita akan turun. Kalau imun kita turun karena faktor kita jengkel, marah, dan sebagainya, nanti itu juga akan mempengaruhi kesehatan kita. Jadi tanpa sakit pun, bahagia itu perlu. Sabar itu perlu untuk meningkatkan imunitas batin, imunitas diri, guna mencegah virus batin dan virus-virus lainnya. Ini kalau kita bertemu dengan kelompok para biku, Romo, Iya. ini luar biasa. Saya melihat para biku itu tingkat kesabarannya mungkin sudah luar biasa tinggi, Romo. Iya. Nah, Romo kan sebagai mantan, mohon maaf ya, Iya. sebagai mantan biku, apakah ada resep khusus sebetulnya dari para biku ini? Karena memang sangat sabar, terutama dalam mendidik murid-muridnya, tidak pernah marah, selalu sabar. Ya, jadi kalau saya boleh katakan, kesabaran itu kan sebenarnya kembali kepada satu kebiasaan. Seperti saya misalkan menyinggung dalam kehidupan para biku. Ya, para biku kan tidak sama seperti umat awam. Artinya para biku juga tidak banyak kerjaan. Artinya bahwa hidupnya beliau semuanya adalah untuk dhamma. Jadi memang pagi aktivitas beliau, para biku itu adalah chanting atau puja bakti pagi, sore, makan pagi, makan siang, ya. Artinya mereka banyak isi dengan meditasi, banyak mengisi dengan belajar, sehingga ya tidak ada satu aktivitas yang terlalu banyak, sehingga ya mereka akan sangat mudah para Bante melatih diri untuk bisa sabar menghadapi batin. Tetapi kembali lagi kepada satu konsep, kata kuncinya adalah kita selalu ingin melihat atau mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri. Oh, misalkan contoh, pasti adalah kadang-kadang tidak sengaja keceplos, misalkan Bantenya jengkel dengan salah satu siswa atau umatnya,
yang nyeleneh kalau dalam bahasa Jawa, yang nakal, susah diberitahu, ya kadang Bante juga tegas. Maka kadang-kadang ada satu kritikan nih Mas Ferry ya pemirsa. Kok Bante boleh marah sih? Sekarang Bante boleh marah juga bukan marah sebenarnya, marah karena itu ada dua ya. Saya mengkategorikan Kak Ferry. Seorang biku itu marah itu ada dua jenis. Marah karena benci atau marah karena sayang. Nah, yang tidak boleh adalah marah karena benci. Tapi rata-rata para biku marah karena sayang. Oh, kamu melanggar. Oh, kamu tidak benar. Oh, kamu begini. Harusnya begini. Memang caranya, nadanya tegas. Tapi jangan kita menilai bahwa para biku itu marah. Tetapi marah di situ adalah sebuah didikan yang berlandaskan pada cinta kasih. Itu pun sudah cukup sabar Bantenya ya. Tidak sampai geprak-geprak meja kan tidak. Artinya bahwa Bante pun masih punya pengendalian diri di situ. Benar. Saya juga pernah mengalami, Romo. Dulu tahun 2012 saya pernah mengikuti Pabaja sama Nera di Lasem di Jawa Tengah ya, Romo. Nah, waktu itu mungkin karena saya sedikit nakal dalam latihan itu, saya juga dapat hukuman. Dan hukumannya juga ternyata meditasi. Mungkin itu yang disebut dengan marah karena sayang. Marah karena sayang. Iya kan, kita dididik Kak Ferry, artinya bahwa Bante memberikan hukuman itu bukan karena dasar kebencian, tetapi karena dasar kasih sayang dan cinta kasih. Ya. Ini menarik juga, Romo. Nah, kalau di masa seperti saat ini, Romo, di masa pandemi yang memang semua orang juga terkendala dalam segala hal, terutama bagi masyarakat kita yang pedagang dan sebagainya. Nah, itu banyak juga yang kita bisa baca di media, di Facebook, atau mungkin di Instagram. Di sana banyak sekali, Romo, yang mereka sampai ada komentar-komentar yang kurang bagus. Tentunya ya mungkin karena PPKM yang semuanya serba terbatas. Nah, kalau di posisi yang seperti ini bagaimana untuk meletakkan kesabaran itu, Romo? Nah, jadi saya kembali lagi diingatkan ya bahwa memang saya menggunakan sebuah landasan hukum, artinya bahwa hukum negara yang bahwa di mana puncak tertinggi pemimpin kita adalah presiden ya, Presiden Republik Indonesia itu adalah sebagai pimpinan negara kita. Bahwa apapun keputusan yang telah dikeluarkan oleh presiden itu harus kita patuhi. Karena apa? Kita sebagai warga negara Indonesia. Siapa yang sebagai pucuk pemimpin yang paling tinggi adalah presiden. Ya, sekarang kita berbicara masalah fakta secara ilmiah bahwa kita sebagai orang-orang akademik, kalangan-kalangan cendekiawan ya selalu berbicara apa yang menjadi tertinggi puncak pemimpin yang paling tinggi di satu negara itu adalah presiden. Sehingga kita sebagai warga negara Indonesia tidak boleh membantah atau lagi membuat satu poster, satu kartun yang sifatnya mengejek, merendahkan pimpinan negara kita. Itu keliru bagi saya. Artinya kita kembali lagi kepada satu dasar, kalau kita orang Jawa itu adalah menjawani. Bagaimana kita menghargailah. Jangan kehilangan Jawa kita, artinya kita harus bisa menguwong ke uwong, artinya kita harus bisa memanusiakan manusia. Ya beliau sebagai pimpinan, apapun keputusan presiden, sebenarnya kalau saya melihat secara kacamata kebijaksanaan itu adalah memutuskan rantai COVID dengan cara PPKM. Memang betul, melihat situasi akan terus diperpanjang sampai kapan, kembali kepada kesabaran. Seberapa sabar Anda melihat itu semua. Baik, terima kasih Romo. Kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini, tetap di Minutes Your Mind. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam acara Minutes Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind, so minute your mind. Bagi Anda yang baru saja bergabung, tema kita kali ini yakni kunci kesabaran dalam diri. Ini sangat menarik untuk kita bahas karena juga kita ternyata ada batas kesabaran juga ya. Kalau kita marah berarti itu batasnya ya. Batas kesabaran kita. Kita akan lanjut sesuai dengan obrolan kita tadi, Romo. Ini tentang masa pandemi ini, Romo. Di semua, apalagi yang sekarang PPKM, dan PPKM ini juga memang awalnya hanya Jawa Bali ya, Romo. Tapi sekarang hampir semua wilayah ternyata se-Indonesia malah. Ini bagaimana, Romo, untuk bagaimana kita menciptakan kesabaran itu supaya kita selalu sabar intinya. Memang kalau saya berbicara, saya kembalikan lagi kepada tadi sebelum dijedah itu ya, bahwa kalau kita boleh berbicara ya apapun keputusan pemerintah, utamanya presiden sebagai kepala negara, kita sebagai istilahnya satu tubuh itu ya, presiden itu sebagai kepala, kita itu sebagai organ tubuh.
Bagaimana negara bisa maju ya pemimpin yang menjadi penentu. Artinya bahwa kita dukunglah segala keputusan presiden. Kita dukung segala keputusan yang terbaik buat negara kita. Presiden melakukan satu PPKM kita katakan juga pasti punya alasan yang kuat, punya dasar hukum yang kuat. Artinya bahwa kita melihatlah data statistik, mungkin saya tidak membawa data statistik, tapi kalau kita mau melihat data statistik dengannya ada lockdown yang dulu, adanya PPKM, saya sangat percayalah bahwa grafik COVID-19 itu pasti pelan-pelan ada grafik yang menurun. Artinya bahwa ini adalah sebuah langkah, sebuah cara untuk memutuskan COVID-19. Karena apa? Memang kadang-kadang saya tidak menyalahkan masyarakat Indonesia ini senangnya berkerumun. Kalau tidak berkerumun, tidak berkeluarga, kan begitu. Ya, memang budaya Indonesia itu adalah senangnya kekeluargaan. Apa-apa ngumpul ya. Kalau saya boleh berbagi informasi, ya Bapak Ibu saya di Indramayu juga terkena COVID. Karena apa? Karena melayat orang meninggal. Memang yang meninggal wajar, tidak terkena COVID. Tetapi kerumunan, ibaratkan orang tanpa gejala, kita kan tidak tahu. Berarti mereka yang OTG sehat. ini. Iya. Akhirnya pulang-pulang ibu bapak saya, bahkan di satu desa itu memang terkena COVID. Tapi ya berpegang teguh pada kebajikan, pada karma baik, ya kedua orang tua saya sehat seperti itu. Memang melewati masa-masa yang cukup panjang ya, hampir 2 minggu mengobati COVID seperti itu. Artinya bahwa dari situ kita belajar, jangan tidak percaya bahwa adanya COVID, ada atau tidak. Yang penting sekarang kita berpikir bahwa ini sedang ada virus. Maka pemerintah memberikan satu batasan larangan, ya sudahlah. Memang kita mangkel, kita marah, kita jengkel, kita protes. Tapi apalah daya, kita sebagai warga negara harus tunduk pada kepala negara. Artinya disitulah pemirsa, kesabaran itu kita diuji. Maka dikatakan kalau tidak ada ujian, sabaran itu tidak bisa menjadi sebuah kata-kata yang indah. Baik. Ini kalau di perkuliahan bagaimana, Romo? Nah, PPKM membuat seseorang itu terbatas bekerja. Tetapi kan juga kita bisa melihat ya Kak Ferry ya, dari sisi-sisi lain bahwa sekolah masih belum boleh, kampus masih belum boleh beraktivitas. Kita katakanlah, saya melihat beberapa mall masih juga tutup ya. Saya katakan itu di Batu, di Malang khususnya pemirsa, itu ada beberapa mall-mall besar ya Kak Ferry ya, masih dibatasi, bahkan ada yang ketat, mereka sadar diri, mereka tutup, tidak membuka sama sekali. Saya lihat itu di Batu ya, di kota Batu itu ada salah satu mall, tidak saya sebutkan namanya, itu tutup Kak Ferry. Artinya dia memang sangat patuh pada aturan seperti itu. Artinya bahwa ya kita melihat di bangku perkuliahan, tapi mahasiswa tetap kuliah meskipun dengan cara yang online. Nah, sekarang saya boleh katakan Kak Ferry di beberapa tema ceramah saya ya, pemirsa, bahwa bagaimana di zaman era digitalisasi itu pendidikan tidak boleh luntur. Artinya bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini pun para mahasiswa dituntut harus bisa menggunakan IT, menggunakan digitalisasi. Buktinya ya sampai sekarang STAB Katharajasa fan-fan aja, tetap berjalan, kuliah tetap seperti biasa, artinya online. Ya, tidak ada kendala dari para dosen maupun mahasiswa, ya mereka happy-happy aja, kita ya jalankan saja. Karena apa? Kami dari STAB Katharajasa tunduk pada aturan pemerintah. Ya, jadi tetap bisa berjalan ya berjalan Romo ya, meskipun lancar. dalam kondisi pandemi tetap bisa berjalan sesuai dengan harapan ya Romo. Betul. Meskipun mungkin ada sesuatu yang menjadi kendala, itu pasti ya Romo. Pasti ada, tapi kan tidak dibicarakan, artinya ya mungkin hanya mangkel, kesel. Mungkin juga kita nggak bisa langsung interaksi sama mahasiswa secara langsung, itu mungkin yang jadi kendala juga. Tapi kendala kan itu juga tidak terlalu berat ya Romo. Baik. Nah, ini juga cukup menarik ya Romo, kalau di masyarakat sekarang ini kan banyak sekali, karena PPKM ini serba online dan juga serba gadget ya, serba media sosial. Nah, ini kalau kita lihat di kalangan pemuda Romo. Nah, mereka banyak sekali yang kadang ujaran kebencian itu juga masih merabak sebetulnya Romo. Nah, di Facebook kita baca, apalagi yang sekarang, mohon maaf ini banyak sekali yang kita lihat seperti pemasangan baliho dan sebagainya. Ini bagaimana Romo? Ya, sekarang saya melihat memang saya tidak mengatakan bagaimana ya. Artinya saya memang bukan seorang politisi, ya, sebagai orang politik seperti itu saya tidak bergerak di bidang itu. Artinya bahwa saya juga mengikuti berita-berita ya. Utamanya ya saya memang senang di TikTok ya, tapi saya tidak kecanduan ya. Artinya bahwa saya melihat berita-berita, memang kadang-kadang muncul ya di beranda-beranda TikTok itu berita-berita kriminalisasi, berita-berita pelecehan, ya penghinaan terhadap apapun lah. Artinya itu sangat-sangat miris bagi saya. Artinya bahwa di sini antara pemerintah dengan masyarakat ini seperti ada yang diadu domba.
Nah, sehingga saya selalu menggalakkan kepada para mahasiswa Buddhis, saya juga menggalakkan kepada para umat, kita jangan terprovokasi dengan hal-hal demikian. Kita Buddhism berpijak teguh pada satu moralitas, pada cinta kasih, tidak menyalahkan pemerintah, tidak menyalahkan siapa-siapa. Sekali lagi, umat Buddha, Anda harus kembalikan kepada diri sendiri. Pemerintah saya yakin sudah mengambil sebuah keputusan yang baik. Kadang-kadang ada yang mempolitisasi. Kadang-kadang ada juga yang, ya katakanlah oknum-oknum tertentu yang tidak pro dengan pemerintah, sehingga dia meracuni pikiran-pikiran di masyarakat. Ini juga kita perlu hati-hati. Maka umat Buddha harus cerdas. Seperti kita kembalikan ke dalam sutta, di dalam Dhamma, bahwa dikatakan semua itu harus ehipassiko. Datang, lihat, dan buktikan. Jangan percaya telan mentah-mentah katanya, kata orang, kata ini, kata itu. Tapi jangan percaya. Artinya bahwa Anda buktikan sendiri. Ada referensi yang kuat tidak? Ada secara ilmiah atau tidak? Bisa dibuktikan, bisa dibantah atau tidak? Kalau itu semua sudah oke, sudah tidak ada masalah, saya rasa itu sudah ilmiah, itu sudah riset, sudah diteliti, melahirkanlah sebuah konsep bahwa itu adalah ehipassiko, ya, datang, lihat, dan buktikan, sudah bisa diuji kebenarannya, keabsahannya, seperti itu. Kita kembali ke tema Romo tentang siap. kunci kesabaran. Iya. Ini juga biasanya kecenderungan orang-orang itu kenapa bisa emosi, bisa marah, tentu karena ada stres, Romo. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk tidak memunculkan stres ini, Romo? Nah, gampang. Jawabannya mau meditasi atau tidak? Nah, itu. Kadang-kadang kita jangan sampai kehilangan Buddhis kita, ya. Saya terus terang, saya kadang-kadang selalu menyentil para mahasiswa, saya selalu menyentil umat, ya, meskipun saya dulu menjadi biku. Kita nggak usah bicara jauh-jauh dah. Tidak usah berbicara soal jana-jana, tidak usah berbicara soal abinya, ya. Kamu sudah masuk jana berapa, sudah mencapai apa, jangan. Yang penting Anda sudah punya hobi belum? Pagi waktunya 30 menit duduk meditasi. Malam sebelum tidur duduk 30 menit meditasi. Nah, kalau saya sudah sejak 2010 saya lakoni, jadi saya berani bicara. Sekarang saya mau kembalikan kepada pemirsa. Anda sudah senang meditasi belum? Kalau kita belum pernah senang meditasi, maka kita akan jauh dari kesabaran. Artinya apa? Sangat gampang, Kak Peri. Saya pernah membaca buku Achan Man, bahwa beliau seorang biku terkenal di Thailand. Beliau juga sebagai seorang orang yang dihormati, ya, di Thai, itu Achan Man. Beliau mengatakan kesabaran itu sangat gampang. Saat kita duduk bermeditasi, ada nyamuk menggigit kita, sabar nggak kita menahan rasa gatel? Kalau kita tidak, sebenarnya kesabaran itu tidak bicara awal dan akhir, tapi kita berbicara kesabaran itu adalah prosesnya. Pada saat kita melewati sebuah proses, ini sedang berjalan, inilah durasi proses inilah yang menjadi tolak ukur kesabaran kita. Begitu kita tidak tahan, kita pukul nyamuknya, plok. Nyamuknya mati, tapi gatelnya hilang. Enggak. Iya kan? Ah, seperti itu, Kak Peri. Baik, Romo. Kemudian, biasanya karena kita juga tidak memiliki rasa sabar, kadang juga ada timbul atau muncul dendam dalam diri itu, Romo. Nah, kemudian bagaimana sebetulnya supaya kita tentu dengan keinginan teman atau sahabat kerabat kita tidak memiliki dendam kepada kita. Nah, itu bagaimana, Romo? Nah, seperti tadi saya lanjutkan lagi, artinya bahwa saya tambahkan lagi, ya, Pak Peri, ya. Baik. Bahwa tadi yang Achan Man katakan itu, pada saat Anda menepok nyamuk, ini ada kaitannya dengan pertanyaan tadi. Begitu Anda menepok nyamuk, nyamuknya mati, tapi rasa gatalnya masih ada. Bahkan mungkin semakin digaruk, semakin bengkak, ya kan, semakin merah. Artinya waktu kita menggaruk itu pun ambisi nafsu kita semakin kuat untuk menggaruk tadi, supaya mendapatkan titik klimaks puas, rasa gatal itu bisa hilang. Nah, artinya bahwa disitulah letak kita tidak sabar. Nah, coba kalau kita merubah frekuensi pikiran kita, manage your mind, bagaimana menata pikiran kita. Baik. Ya, kita kembali kepada tema kita, manage your mind. Artinya bahwa begini, pada saat Anda digigit nyamuk, Anda berpikir saja bahwa nyamuk itu adalah PMI yang berjalan. PMI yang berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita anggap saja kita berdonor darah. Ya, kita donor darah gratis lah. Sekarang usia kita bisa sampai 70, 80, 90 tahun, bahkan 100 tahun. Kita katakan, meskipun jarang ada. Nyamuk usianya berapa jam? Dengan mengisap darah kita hanya sedikit saja. Kita perhitungan dengan mereka. Kita pukul mereka, kita pencet mereka, kita semprot dengan. Artinya bahwa kita tidak memiliki kesabaran di situ. Yang kedua, cara menguji kesabaran adalah dengan cara duduk bermeditasi. Melawan apa? Melawan rasa sakit kaki, kesemutan, pegel-pegel,
Begitu kita merubah posisi, kita ingin lari dari situ, ya kita tidak bisa bahagia. Di salah satu buku Vipassana, karya daripada Chan Sayadaw, mengatakan semakin kita dekat dengan duka, kita akan semakin dekat dengan nibbana. Itu yang saya baca. Artinya bahwa berani nggak kita melihat duka? Berani nggak kita menerima duka? Nah, kita kembali lagi ke Kak Peri tadi yang Kak Peri tanyakan, bagaimana cara melepaskan dendam dan lain sebagainya? Kembali lagi kita menyadari bahwa di dalam sisi kegelapan ada satu titik cahaya putih. Kalau kita boleh pemirsa, saya menggambarkan Patkwa, kalau Anda tahu Patkwa, itu lambang Taoisme, ada hitam dan putih. Di dalam lingkaran hitam itu ada seberkas titik putih, di lingkaran putih ada seberkas titik hitam. Artinya di dalam diri orang yang jahat pun dia pernah berbuat kebaikan. Di dalam diri orang sebaik apapun pasti dia pernah berbuat kejahatan. Artinya apa? Bahwa setiap kita melakukan kebaikan jadilah yang putih meskipun ada sebercak titik hitam. Titik hitam. Baik. Nah, ini luar biasa, sangat menarik perbincangan kita kali ini tentang kunci kesabaran dalam diri. Kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini, tetap di Minutes Your Mind. Baik pemirsa, masih bersama kami dalam acara Minutes Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind, so minutes your mind. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, tema kita kali ini yakni kunci kesabaran dalam diri. Nah, tadi kita sudah membahas tentang kesabaran, Romo. Ini sangat luar biasa, tentang dendam dan sebagainya. Kemudian dalam agama Buddha juga, dalam Dhammapada itu, ada tentang kebencian tidak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Ini bagaimana makna sebetulnya, Romo? Ya, kalau boleh dikupas itu, ya kalau Anda melempar batu, ya jangan dibalas dengan batu. Tapi kalau dilempar dengan batu, lemparlah dengan bunga. Kan begitu ya. Artinya memang ini teori. Saya tidak mau memelintirkan satu sabda Sang Buddha. Artinya kita bicara secara teori. Soal pengaplikasian kembali ke dalam diri kita masing-masing. Ya, jadi kalau namanya teori, landasan teori tidak boleh diputarbalikkan, ya, seperti itu. Artinya begini, bahwa di dalam Dhammapada dikatakan kalau kebencian dibalas dengan kebencian tidak akan berakhir. Tapi kalau kebencian dibalas dengan cinta kasih, itu akan berakhir. Artinya bahwa bagaimana orang yang marah dengan kita, dendam dengan kita, benci dengan kita, ya sudahlah. Kita biarkan saja. Artinya bahwa nanti dengan perjalanan karma, orang itu juga akan terkena hukum karmanya. Boleh kita katakan begitu. Akan mendapatkan balasannya. Artinya bahwa kita difitnah, kita dihina, kita dicaci maki orang dalam posisi kita tidak bersalah. Siapa yang akan kembali? Ya mereka akan dipermalukan dengan orang lain. Mungkin kita tidak mempermalukan mereka, tapi mereka akan dipermalukan dengan orang lain. Orang lain akan memperlakukan hal yang sama seperti ia memperlakukan kita. Ini sudah ada hukum karmanya, sudah terjadi nih Kak Ferry. Saya berani cerita, tapi saya tidak sebutkan. Artinya bahwa orang yang menghina, menghujat, memfitnah, mencaci maki kita, menjelek-jelekkan kita tidak usah dengan tangan kita membalas, tidak perlu. Karena apa? Saya selalu menggunakan hukum tuai tabur. Sesuai dengan benih yang Anda tabur, begitulah buah yang akan Anda petik. Begitu seseorang melakukan tindakan keburukan, dia akan memperoleh penderitaan. Begitu dia menuai benih-benih kebaikan, dia akan memperoleh kebahagiaan. Inilah proses, prinsip hukum karma. Kita tidak usah marah dengan mereka, tidak perlu benci, tidak perlu balas dendam. Ya kan? Nanti dengan sendirinya musuh-musuh itu yang tidak suka dengan kita itu ya, dengan sendirinya mereka akan tumbang. Mereka akan ditumbangkan oleh waktu, ditumbangkan oleh orang lain, ditumbangkan oleh karma mereka sendiri. Seperti itu. Sehingga kembali lagi bagaimana kita bisa melihat proses kehidupan ini, ya memang sekelumit cerita teka-teki kehidupan yang cukup membuat kita menjadi pusing ya katakan. Berarti tidak penting sebetulnya, Romo, ya, kalau kita disakiti orang lain, kemudian kita kembali menyakiti, itu tidak akan ada habisnya, berarti, Romo, ya? Tidak akan ada ujungnya. Baik, biasanya orang marah dan orang mendendam itu juga memang karena tidak bisa bahagia karena keberhasilan orang lain, dan juga bisa juga disebabkan karena dia tertawa terhadap penderitaan orang lain. Nah, kalau kata lainnya, ini orang seperti ini tidak memiliki simpati dalam dirinya, Romo. Betul. Nah, dalam agama Buddha kan kita memiliki Brahma Wihara, Romo. Ini bagaimana, Romo? Nah, kalau kita melihat kadang-kadang di masyarakat itu hanya ada dua, iri hati dan kekikiran. Kadang-kadang orang itu iri hati, tidak bahagia dengan kebahagiaan orang lain. Begitu orang lain, tetangga, teman, saudara, bahkan kita misalkan kaya, punya harta, pencapaian dari hasil keringat kita sendiri, orang lain, oh itu piara tuyul itu. Oh itu pesugihan itu. Oh itu hasil korupsi. Kita difitnah. Tidak apa-apa, tidak masalah selama Anda tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan keburukan, jangan peduli dengan omongan orang. Nanti capek sendiri, yo diam sendiri kan gitu.
Artinya bahwa banyak sekali orang yang tidak bersimpati dengan kebahagiaan orang lain. Cobalah kita mengubah cara kita berpikir. Kalau ada orang lain ulang tahun, kan apa yang kita ucapkan? Selamat hari ulang tahun, semoga Anda panjang usia. Kan tidak ada. Selamat hari ulang tahun, semoga Anda cepat mati, Anda celaka. Kan tidak ada. Tidak ada. Nah, pasti doa yang terbaik, harapan yang terbaik. Demikianlah cara kita bermudita, cara kita bersimpati, melihat kebahagiaan orang lain, mencapai pendidikan yang tinggi, menjadi apapun lah kegiatan yang kita dapatkan ya, pencapaian-pencapaian lah, misalkan dia sukses, dia punya ini, punya itu, tetangga-tetangga sebelahnya, bahkan keluarganya ya tidak sepatutnya untuk iri hati, apalagi tidak bersimpati, ya tidak empati, justru malah mencaci maki, justru menebarkan berita hoax seperti itu ya. Kadang-kadang saya melihat di masyarakat itu yang terjadi memang, itu yang terjadi. Lebih celakanya lagi kalau di daerah terpencil main santet menyantet ya kan. Ini. Ya kita sedikit mengupas, ini memang kisah nyata pemirsa. Artinya mungkin di tempatnya Kak Ferry, di tempatnya saya atau dimanapun ya Kak Ferry ya, ada tradisi-tradisi yang kadang-kadang di tempat Anda juga tidak menutup kemungkinan kalau ada yang iri hati ya sudah main cara yang halus ya kan, itu jangan sampailah terjadi. Artinya sabar di situ ya, kita harus sabar berjuang. Orang lain bisa sukses, kenapa saya tidak? Kenapa orang lain bisa pinter, sekolahnya tinggi, kok saya tidak? Kita kembalikan terus ke dalam diri kita. Sehingga itu cara melatih kesabaran yang terbaik, melatih batin kita sendiri. Baik, berarti ini pentingnya juga memunculkan UPK itu ya Romo? Betul. Keseimbangan batin. Nah, itu bagaimana cara memunculkan keseimbangan itu, Nah, Romo? seimbang batin itu akan muncul, akan bersenggolan dengan yang namanya itu adalah bawana mayapanya. Ya, bawana mayapanya itu adalah kebijaksanaan yang dihasilkan dari hasil meditasi. Bagaimana seseorang yang batinnya seimbang itu tidak bisa berkatakan, oh saya seimbang, saya tenang, dipukul nggak bales, itu nggak mungkin. Kita diomongin orang sedikit aja udah marah ya kan. Artinya cara menguji UPK keseimbangan batin itu harus punya panya di situ. Bagaimana memunculkan wisdom atau kebijaksanaan itu ya tidak karena kita pintar, banyak pengalaman, wah kita pernah ini, pernah jadi itu, kita banyak membaca buku jadi kutu buku, tidak. Ya, Sang Buddha kan mengatakan tiga jenis kebijaksanaan. Ya, Sutta Mayapanya, Cinta Mayapanya, tetapi Sang Buddha memuji yang terakhir, Bawana Mayapanya. Bagaimana kebijaksanaan yang dicapai itu berdasarkan rahim meditasi, lahir dari rahim meditasi. Kalau kita sudah punya kebijaksanaan yang datang dari meditasi, kita akan secara otomatis batin kita benar-benar seimbang. Seimbang bukan karena kita berusaha menjadi orang sok bijak, tapi benar-benar menjadi orang yang bijak sebijak-bijaknya. Seperti itu. Ini luar biasa juga ya. Kalau memunculkan kebijaksanaan itu ternyata kalau kita dengar teorinya cukup gampang. Cukup gampang, tapi prakteknya ini sungguh sulit ya Romo. Apalagi kita menemukan tipe orang-orang kan yang berbeda-beda Romo. Iya. Tentu selain juga di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga, bahkan di pasangan kita sendiri juga kadang seberang paham juga sering terjadi. Betul, nah betul. Ini bagaimana Romo ya, tentu dengan orang-orang terdekat kita untuk meluruskan pemahaman yang mungkin sedikit keliru dan sebagainya. Ya, jadi kalau saya boleh katakan ya sebenarnya bagaimana kita meluruskan pandangan itu di keluarga kita yang berseberangan pandangan, ya satu memang kita harus bisa mengerti ya. Artinya bahwa kembali lagi saya katakan kita tidak bisa menuntut orang lain itu harus sepemahaman dengan kita. Kita tidak bisa menuntut orang lain itu harus sepemikiran dengan kita. Kita tidak bisa menuntut orang lain itu harus mau seperti apa yang kita inginkan. Artinya bahwa kita ini hidup ini bukan seperti wayang yang ada dalangnya, yang bisa diatur ke kanan ke kiri, tidak bisa. Karena apa? Kita sebagai pewaris atas karma kita masing-masing. Artinya bahwa kita, kalau kita membaca Abhinha Pacawe Kanapata itu, kita lahir dari karma kita. Kita terlindungi oleh karma kita pewaris sebagai karma kita, baik maupun buruk itulah kita wariskan, ya kan? Artinya bahwa orang lain mau berpandangan buruk kepada kita, berseberangan pendapat, ya sekarang pertama yang saya tekankan adalah kita memaklumi. Setelah kita memaklumi, kita mengikuti arusnya bagaimana sambil berjalan kita memberikan pengertian benar. Jadi memberikan pengertian benar, pandangan benar, sesuai dengan jalan mulia berfaktor 8 tadi kepada keluarga kita. Semoga dengan harapan demikian mereka menjadi, oh iya. Kenapa? Kita anggap saja mereka punya awija, punya ketidaktahuan di situ. Tuntaskan dengan pengertian dan pandangan benar. Baik, berarti jalan mulia berunsur 8 ini juga faktornya sangat banyak. Sangat banyak dalam kehidupan ini. Ini cukup menarik ya. Kita
membahas tentang jalan mulia berunsur 8 Iya. tentu tidak ada habisnya ya, Romo ya. Betul, Nah, iya. ini kalau di kalangan mungkin di sekolah atau di kampus, Romo ya, banyak juga kan mahasiswa itu kan berbeda-beda, Romo. Nah, tentu kadang berbeda asal, kadang juga ada yang menyebabkan karena bahasanya berbeda, Iya. kadang saling bully, dan ini juga menyebabkan ada konflik di situ. Nah, secara tidak langsung kan itu juga menguji kesabaran, Romo. Nah, ini biasanya sebagai dosen ini, Romo, ini bagaimana, Romo? Apa mungkin ada tip-tip tertentu yang diberikan kepada mahasiswa supaya memang mereka ya tentu dengan tujuan kan ya, bisa berkolaborasi satu sama lain. Iya. Kalau boleh dikatakan bahwa memang perbedaan itu indah. Pelangi tidak pernah ribut, kenapa engkau warna merah, kenapa engkau warna jingga, kenapa engkau begini dan begitu. Itu pertama konsep dari sebuah perbedaan. Kalau kita sudah melihat suatu perbedaan sebagai satu keindahan dan kebersamaan, maka tidak boleh itu katakan sebagai beda. Pelangi tampil beda membuat manusia senang dalam memandang. Begitu saya sebagai dosen mantan biku Ugaseno, saya juga dulu pernah menerapkan di asrama. Waktu itu saya juga ditunjuk Bante Kanti sebagai kepala asrama Samanera. Saya memisahkan atas perintah Bante Jayamedo juga, kami memisahkan di setiap kamar itu tidak boleh satu suku. Artinya bahwa ada yang dari Lombok, ada yang dari Jawa, ada yang dari Kalimantan. Artinya bahwa mempersatukan mereka adalah dengan bahasa Indonesia. Karena kita adalah sebagai warga negara Indonesia, bahasa pemersatu kita adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa suku, tetapi kita juga tidak boleh melupakan budaya-budaya kita sebagai warga negara Indonesia, karena budaya juga sebagai perekat kearifan lokal. Ini luar biasa, Romo. Iya. Ternyata juga salah satu tipnya juga seperti itu. Betul. Baik, Romo, ini kita sudah berada di penghujung segmen, bisa memberikan pesan untuk pemirsa Dhamma TV dan sekaligus juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, saya hanya berpesan, kita sebagai tuan terhadap diri kita sendiri. Kita sebagai tuan rumah terhadap diri kita sendiri. Pada saat orang lain mengundang kita datang ke rumah untuk makan dan minum, pada saat Anda tidak mau makan dan minum, itu hak Anda. Dan itu akan berpulang kepada si tuan rumah yang mengundang Anda. Demikian, apabila cacian makian datang kepada Anda, kalau Anda tidak menelannya, tidak menerimanya, maka cacian dan makian itu akan kembali berpulang kepada orang yang mengucapkan. Tetap menjadi manusia yang sabar, karena pujian tidak akan membuat Anda terbang, hinaan, cacian, makian tidak akan pernah membuat Anda tumbang. Tetap semangat menjadi manusia yang sabar. Sekali lagi, Sang Buddha berpesan, kanti paramang taputitikang, kesabaran ada cara praktek melatih batin yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih, Romo, atas Ya. kesempatannya. Sudah sangat luar biasa ini, Romo, tema kita kali ini. Baik, pemirsa, kita sudah berada di penghujung segmen. Tidak terasa, ya, Romo? Betul. Baik, untuk kali ini demikian episode kita kali ini dalam program Minutes Your Mind, dalam tema kunci kesabaran dalam diri. Saya Ferry Adriano beserta kru mengundurkan diri, sampai berjumpa kembali setiap hari Selasa pukul 7 malam. Sebagai akhir kata, Sabesata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.